beberapa adegan-adegan yang terjadi pada masa itu. Di masa itu kita mengalami, setelah kemerdekaan kita bukan yang merdeka, tapi kita masih kejadian tersebut dengan salah satu hari yang dikenang yaitu pada tanggal 10 November 1945, dan di sini tepat tanggal 17 November 1945, 79 tahun lalu terjadi. Mengabadikan atau melihat langsung, bisa untuk menyaksikan langsung peristiwa sejarah reka ulang. Mungkin di sini mungkin ada salah satu banyak sejarah yang tahu akan sejarah bagaimana sih peristiwa 10 November hingga 17 November itu terjadi dengan Bapak siapa? Dan saya Pak Zaki Amani yang sangat luar biasa bahwa hari ini tanggal 9 November 2024 kita bersama-sama gabungan kerja sejarah dari Surabaya, Pemain Renator, dari Semanjang Heritage, dari Bangil Renator, dari Mojokerto Renator, bersama-sama melaksanakan reka ulang kereta api terakhir Surabaya. Yang kita laksanakan pada saat ini adalah kejadian yang sebenarnya terjadi. Ini adalah fakta sejarah yang akan direka ulang oleh kereta api Daob 8 Surabaya. Hal ini sangat luar biasa karena saya kira selaku di Daob 8 Surabaya masih belum ada yang menyelenggarakan. Transportasi yang dibangun era Hindia Belanda menjadikan Pulau Jawa terhubung dengan sabuk besi. Fungsinya menjadi pundi-pundi keuntungan negeri Hindia Belanda, sehingga menjadi ajang persaingan yang bergengsi. Namun, Perang Pasifik berimbas kepada jatuhnya Hindia Belanda kepada Dai Nippon. 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijagi, Subang. Sejak
Sejak saat itu, Nippon resmi berkuasa di Indonesia, dan dengan segera mereka melakukan perombakan maupun militer. 5 April 1942 jam 10, perusahaan kereta api Hindia Belanda Staatspoorwegen diambil alih oleh para tentara dari Nippon dan dikepalai oleh Mayor Takahashi di bawah Rikuyu Sokyoku, atau Balai Besar Urusan Angkutan Darat yang dipimpin oleh Yoshimatsu. Peperangan Asia Timur Raya semakin menghebat. Nippon mengalami kekalahan di berbagai medan yang membawa mereka mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan oleh Amerika di Hiroshima dan Nagasaki. 15 Agustus 45, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Dalam kesempatan yang kosong itu, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia untuk segera melakukan pemindahan kekuasaan dan lain-lain dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya segera dilaksanakan oleh para pegawai Tobukyoku. Tobukyoku harus segera diambil alih secepatnya. Pemuda-pemuda kereta api siap mendukung Bapak. Harus segera dilakukan sebelum terlambat. Yo, Satrio, ambil benang merah putih. Kita kibarkan di depan kantor Tobukyoku. Baik, Pak. Maklumat, dengan ini saya menyatakan Tobukyoku sebagai jawatan kereta api Republik Indonesia Jawa Timur. Kami tegak mendukung kemerdekaan Indonesia. Merdeka! 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 Di bawah pimpinan Pak Suji, perujutan dan pengambil alihan aset kereta api dari Rikuyu Sokyoku, Tobukyoku di Surabaya dilaksanakan. Ditandai dengan pengibaran bendera merah putih dan kebulatan tekad menjadi jawatan kereta api Republik Indonesia Jawa Timur untuk melaksanakan pemindahan kekuasaan dan aset kereta api di Jawa Timur. Pak Suji segera memerintahkan Insinyur Abu Prayitno untuk mengirimkan berita kawal kepada seluruh inspeksi dan kepala stasiun di Jawa Timur untuk segera mengambil alih
semua aset yang ada. Pak Abu, kirim kawat ke seluruh kantor inspeksi dan kepala stasiun agar segera mengambil alih semua aset dan sampaikan di Surabaya semuanya sudah beres. Baik Pak, segera saya laksanakan. Saya khawatir orang-orang Belanda itu kembali lagi dan mengambil semuanya tadi. Kita pertahankan sekuat-kuatnya, merdeka atau mati. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Inggris mendarat di Surabaya. Brigade 49 Divisi 23 Fighting Group langsung menguasai semua gedung-gedung yang penting di Surabaya. Pertempuran selama 3 hari tak dapat dielakkan. Aset kereta api hampir dikuasai, namun dipertahankan oleh pemuda-pemuda kereta api. Inggris terdesak dan mendatangkan presiden untuk melaksanakan gencatan senjata. Di saat pelaksanaan gencatan senjata, Brigadir Malabi, Komandan Brigade 49, tewas di sekitar Jembatan Merah. Inggris marah. Dari pesawat Thunderbolt, ultimatum disebarkan pada tanggal 9 November 45 jam 12.15. Pada saat orang-orang Surabaya sedang sholat Jumat, pemuda-pemuda kereta api berbondong-bondong menghadap Pak Suci untuk menunjukkan isi ultimatum. Pak Suci, ada ultimatum dijatuhkan dari pesawat, Pak. Menghina, pantang orang merdeka untuk menyerah. Pertahankan semua aset jawatan kereta api sekuat-kuatnya. Kami, Angkatan Muda Kereta Api, akan mempertahankan dengan keras dengan semua kekuatan yang ada di tangan kita. Merdeka! 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 November 1945 jam 8 pagi, Inggris mulai membombardir Surabaya. Meriam-meriam kapal perang Inggris di Selat Madura mulai menyala. Bom berjatuhan di sekitar stasiun Gubeng. Pesawat Thunderbolt dan Mosquito nyambar-nyambar membabat apapun yang bergerak. Stasiun kereta api ditembaki. Para pengungsi panik. Semuanya berlindung di dalam stasiun Gubeng. November 1945, kereta api penuh pengungsi di Kendaraan dan Sidoarjo ditembaki Royal Air Force Inggris. Panikan menyelimuti gerbong-gerbong kereta api. Korban berjatuhan. Lokomotif penuh lubang tembakan. Kereta api ditinggalkan. Pengungsi melanjutkan jalan kaki menuju ke garis aman.
Pak Suji, ada kabar dari Kedangan dan Sidoarjo. Kereta api kita ditembaki, Pak. Iya, tidak. Kereta api berfungsi ditembaki. Tidak manusiawi. Ya, sengaja. Barang semua kereta api berangkat. Hentikan semuanya. Berangkatkan di saat gelap. Bagaimana dengan para korban, Pak? Perintahkan orang-orang kereta api untuk membantu sebisanya dan makamkan para korban di sekitar stasiun. Baik, Pak. Segera saya kirim kabar ke semua kepala stasiun. Pak, isinya kami naik kereta, Pak. Ini suasana ada, Pak. Pertempuran Surabaya semakin menghebat. Rumah sakit seluruh Surabaya kebanjiran korban pertempuran. Dr. Sutopo bermufakat dengan Kolonel Sungkono untuk mengevakuasi total seluruh pasien rumah sakit Simpang. Mereka berdua datang ke stasiun Gubeng untuk bertemu Pak Suji, meminta bantuan jawatan kereta api untuk membantu evakuasi seluruh pasien, perlengkapan, dan pegawai rumah sakit Simpang menuju ke daerah luar kota Surabaya. Mas Suji, kami sudah tidak sanggup menerima dan merawat 3.000 korban perang ini. Kami berencana mengevakuasi total semua pasien dengan kereta api. Saya mengkhawatirkan semua pasien dan rumah sakit. Karena pertempuran semakin bergeser ke arah selatan. Tak lama lagi, pasti sudah sampai di dekat Simpang dan Gubeng. Maka itu, harapan kami hanya ada di kereta api untuk mengangkut semua pasien dan perlengkapan rumah sakit. Sekiranya Mas Suji dapat memenuhi permintaan kami. Jawatan kereta api dengan senang hati siap membantu. Akan kami kerahkan semua kekuatan kereta api untuk evakuasi. Namun, kami hanya bisa jalan malam hari karena Inggris tak bisa terbang malam. Saya yang akan mengatur proses evakuasi dari Simpang ke stasiun Gubeng. Semaksimal mungkin para pasien dan perlengkapan sirup bisa segera dievakuasi. Malam ini kereta api pertama untuk evakuasi sudah bisa saya berangkatkan. Mas Sukarja, Mas Satrio akan mengatur perjalanan dan keamanan kereta api. Saya kira evakuasi bisa dilaksanakan mulai jam 7 malam hingga jam 2 pagi agar tidak kesiangan di jalan. Jika sudah siap, saya akan mengirim utusan ke rumah sakit Simpang. Terima kasih Mas Suji. Saya, Pak Kono, dan Dr. Suwandi harus segera kembali ke rumah sakit Simpang. November 1945 jam 7 malam, evakuasi korban pertempuran Surabaya dari rumah sakit Simpang dilaksanakan. Pasien ditandu melewati gelegar suara mortir yang jatuh mengiring. Gelap gulita semakin menambah kecemasan proses evakuasi. Korban merintih semakin menjadi. Obat bius pun tak rata diberi. Karena memang tidak ada lagi. Para perawat dibantu anggota TKR, Badan Perjuangan, dan para pemuda kereta api bahu-membahu agar proses evakuasi berjalan dengan cepat.
satu datang silih berganti. Kereta api revolusi membawa pergi. Pertama ke daerah aman di Mojokerto, Jombang, Kediri, Blitar, Malang, Madiun, Bojonegoro, Probolinggo, dan Pasuruan. 20 November 1945 berakhirlah evakuasi rumah sakit Simpang. 3.000 korban pertempuran berhasil dipindahkan keluar Surabaya atas jasa Jawatan Kereta Api Jawa Timur di bawah pimpinan Pak Suci. Dr. Sutopo adalah orang terakhir yang meninggalkan rumah sakit Simpang. Para perawat, pegawai rumah sakit, dan beberapa pasien dievakuasi dengan kereta api terakhir dari stasiun Gubeng. Atas nama seluruh awak rumah sakit Simpang, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Suci dan Jawatan Kereta Api. Sudah menjadi kewajiban kami untuk saling membantu. Sekarang sudah jam 2 pagi, Mas Sutopo. Saya kira kereta api harus segera diberangkatkan agar tidak kesiangan di jalan. Sangat berbahaya jika tidak segera saya berangkatkan. Baik, Mas Suci. Sampai berjumpa di kesempatan yang lebih baik. Sekali lagi, terima kasih. Semuanya sudah teratur, Pak. Kereta api sudah bisa diberangkatkan. Baik, segera berangkatkan. Antarkan mereka menuju daerah aman. Pergilah dan kelak kembalilah ke Surabaya dengan merah putih berkibar gagah di kereta api. Selamat jalan, selamat menuju daerah aman. Di tengah-tengah dentuman mortir dan gelegar meriam dari kapal perang Inggris, tanda fluid panjang dan sahutan dari suling lokomotif, maka berangkatlah kereta api terakhir Surabaya. Dari stasiun Gubeng kita tinggalkan kota untuk melanjutkan dharma bakti kepada Ibu Pertiwi. Peristiwa 13 November 1945 adalah salah satu peristiwa sejarah bangsa Republik Indonesia.